Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya. Nah, di sini baru 2 atau 3 hari saja mining sudah berhasil mengumpulkan sekitar 37 dolar ya setiap harinya ya rekan-rekan. Ini cukup mantap sekali, yaitu adalah project mining Ruby Mining. Jadi di sini untuk daripada estimasi hariannya rekan-rekan yang main solo itu bisa mendapatkan 4 US dollar. Kemudian bagi rekan-rekan yang mengundang teman atau mereferensikan, di situ akan mendapatkan semacam tambahan peluang-peluang bonus ya. Nah, di sini admin sudah berhasil mengumpulkan 37 dolar setiap harinya selama penambangan Ruby Mining di sini ya. Ini cukup mantap sekali. Kemudian di sini daripada admin itu langsung di bawah tim referral daripada Bintaro 96 ya. Dan di sini kalau Bintaro 96 kalau kita lihat, nah di sini untuk profilnya mungkin rekan-rekan sudah paham, ini adalah saudara Bapak Abner Tindi ya. Jadi di sini beliau juga memang merupakan salah satu miner selain daripada Pi Network, juga ikut menggarap project yang lainnya. Kemudian di sini untuk informasi updating tentang aplikasi daripada Ruby di sini ya, kita bisa melihat ternyata di sini untuk daripada penambangannya atau daripada usernya itu sudah lebih dari 100.000. Kemudian penambangannya itu hanya sekitar 1,25 token Ruby yang kita bisa dapatkan ya dalam kecepatannya. Kemudian nanti ketika sudah memasuki 1 juta user akan terus terhelping. Jadi ini masih dalam tahap awal, baru sekitar ratusan ribu saja ya rekan-rekan, nanti bisa langsung join bagi yang berminat ingin join ya, karena di sini cukup mantap sekali. Kemudian di sini juga banyak sekali semacam saluran telegramnya. Dan juga di sini untuk daripada Ruby juga tidak melakukan semacam event ECO ataupun EDO ya. Kenapa di sini untuk token yang cukup mantap, cukup bagus, justru tidak melakukan event ECO. Nah, di sini untuk daripada token Ruby tidak melakukan ECO, dan mengapa tidak melakukan ECO dan EDO ya. Nah, kemudian di sini karena beberapa waktu yang lalu itu juga sempat ramai dan viral di kalangan komunitas ya. Jadi di sini halo komunitas penambang Ruby, baru-baru ini dilaporkan bahwa core tim proyek Ruby curang, diam-diam menjual Ruby melalui saluran EDO. Kemudian melampaui penambang untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi ya. Oleh karena itu melalui daripada buletin ini atau informasi resmi di sini, daripada tim pengembang secara resmi membantah rumor terkait pra penjualan aset Ruby dalam bentuk presale. Artinya di sini sekali lagi tidak melakukan presale ya rekan-rekan, karena di sini banyak sekali mungkin informasi di luaran sana yang menganggap daripada core team itu sudah melakukan penjualan secara sendiri ya untuk mendapat keuntungannya. Kemudian di sini langsung dibantah oleh tim developer. Kemudian desas-desus datang dari beberapa gambar yang disediakan oleh komunitas dan mencurigai bahwa ini adalah operasi rahasia dari tim pengembang. Kemudian beberapa pengembang bersuara meminta penjelasan dari tim pengembang tentang apa yang sedang terjadi. Kemudian di sini tentang apa itu ECO, EDO, dan IEO ya. Yang pasti di sini adalah semacam event pra penjualan. Nah, kemudian di sini mengapa Ruby tidak melakukan penggalangan dana melalui EDO atau ECO ya. Kemudian untuk menghilangkan keraguan resiko scam dan lain-lain daripada kalangan masyarakat atau pionir, sejak awal perencanaan di sini untuk daripada core team proyek ya sepakat bahwa tidak akan melakukan crowdfunding atau tidak melakukan penggalangan dana atau tidak melakukan ECO. Kemudian di sini juga disebutkan Ruby adalah proyek yang awalnya didanai oleh angel investor, juga mengembangkan arah baru yang mempelopori konsep komoditi kripto. Jadi di sini untuk daripada Ruby memang proyek ya yang didanai oleh angel investor. Kemudian namun inilah beberapa alasan Ruby tidak berencana mengimplementasikan EDO. Ruby dengan orientasi awal adalah rantai blok pertama sehingga tidak ada kontrak di jaringan lain, sehingga tidak ada EDO, jadi tidak ada smart kontraknya ya. Dan hadiah jaringan Ruby sepenuhnya didistribusikan melalui penambangan sehingga tidak ada presale. Satu-satunya cara untuk memiliki token Ruby adalah dengan menambang. Jadi di sini tidak ada smart kontraknya, dan untuk mendapatkannya kita harus melakukan mining atau penambangan. Aset atau unit aset Ruby tidak tersedia sebelum penambangan, semuanya dari penambangan termasuk dari tim pengembang ya. Kemudian tidak ada prapasokan sehingga pra penjualan tidak memungkinkan. Nah, di sini juga ada peer to resource mining. Daripada tim pengembang percaya bahwa dengan kebijakan tersebut penambang aset di Ruby akan menjadi adil dan aset didistribusikan secara peer to peer
dan juga terdesentral. Nah, di sini tidak ada lembaga yang mengontrol sebagian besar dana kekayaan. Jadi tanpa manipulasi, pasar akan memutuskan apa yang pantas didapat oleh para penambang. Nah, jadi di sini untuk daripada Ruby tidak melakukan ICO ya, ini cukup mantap, dan token ini hanya bisa didapat dengan penambangan saja. Sekali lagi, melalui daripada bulletin resmi di sini, tim pengembang Ruby memberitahu bahwa kami tidak terlibat dalam token yang namanya sama yang sedang menjalani ICO ya. Ternyata nama yang sama juga terjadi. Contoh di sini kita bisa melihat banyak sekali proyek-proyek yang terinspirasi dari Bitcoin, dan banyak juga yang menggunakan nama kode atau simbol yang mirip dan membingungkan BTC. Token Ruby yang Anda lihat sudah terjual, itu bukan yang Anda tambang. Nah, jadi di sini cukup jelas sekali daripada updating Ruby ya. Jadi untuk token Ruby di sini sekali lagi tidak melakukan ICO, dan untuk daripada mendapatkan token Ruby kita harus melakukan penambangan secara terus-menerus ya rekan-rekan. Tinggal diklik saja tombol palunya setiap 24 jam sekali untuk mengumpulkan token Ruby ya. Dan di sini sudah ada estimasi dalam bentuk US dollar. Ini cukup mantap sekali rekan-rekan bisa dimaksimalkan. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat tentang daripada informasi helpingnya, dan juga di sini tentang daripada informasi demi informasi berikutnya. Rekan-rekan juga bisa mengunjungi daripada channel sosial media secara resmi seperti YouTube-nya dan juga seperti channel Telegram-nya ya. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat ya rekan-rekan. Nah, di sini juga ada tim Ruby atau core timnya. Nah, nanti rekan-rekan juga bisa mempelajari di sini untuk daripada core tim Ruby ya. Nah, di sini ini adalah pesan tentang Ruby Team. Kami adalah sekelompok pengembang dari Vietnam. Kami setuju bahwa manusia adalah inti dari ekonomi masa depan di ruang online. Kemudian di sini kita bisa melihat untuk daripada Ruby Team pertama kali dibentuk dengan 5 orang, yaitu Andy Nguyen. Merupakan anggota yang menarik. Andy adalah orang pertama yang mengusulkan ide Ruby. Nah, kemudian di sini juga ada Trung MT, salah satu anggota kunci dari kumpulan core team, memastikan bahwa apa yang dikembangkan Ruby selalu dapat diskalakan dengan kuat ke banyak arah. Kemudian di sini juga ada atas nama Han DT, satu-satunya anggota core team yang perempuan ya, atau cewek, atau mungkin di sini Cheng Diopanya Pi Network ya. Kemudian di sini juga ada Alex Truong. Alex Truong di sini apa yang Anda lihat di hampir setiap produk yang dikembangkan Ruby adalah hasil kerja dari Alex ya, seorang desainer. Memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam bidang desainer untuk merek global seperti LG, Samsung, dan lain-lain ya. Jadi di sini di balik kreativitas Ruby adalah sosok daripada Alex Truong. Kemudian di sini ada Quang NH, adalah orang yang termuda dalam grup ya. Jadi di sini juga ada semacam pemudanya, yaitu Quang NH. Dan lagi-lagi di sini untuk daripada CEO yang terkenal adalah Nguyen, lagi-lagi Nguyen. Nah, kemudian nanti rekan-rekan juga bisa mengunjungi daripada channel Telegramnya ya. Di sini banyak sekali channel-channel Telegram yang ada dari global dan juga dari Indonesia, itu juga ada. Nah, kemudian di sini kita mencoba untuk melihat informasi terupdate daripada channel Telegramnya ya. Nanti rekan-rekan juga bisa bergabung dalam channel Telegram resmi secara internasional atau global, diikuti 12.000. Kemudian di sini updating tanggal 25 Juni ya. Nah, di sini ada semacam informasi ultimate, kita coba cek seperti berikut ini. Nah, di sini penarikan akan terjadi setelah KYC, dan KYC akan terjadi pada kuartal keempat 2023. Artinya di sini cukup mantap sekali rekan-rekan. Mungkin pada kuartal keempat akan ada KYC dan akan terjadi listing ya setelah terjadinya KYC. Jadi ini masih cukup lumayan lama atau beberapa bulan, rekan-rekan bisa dimaksimalkan sebelum daripada token Ruby di sini nanti akan listing atau mainnet ya. Nah, di sini salah satu token yang cukup mantap dan sudah memiliki estimasi harga. Jadi saya rasa ya cukup menarik sekali untuk kita bisa berpartisipasi ya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat informasi berikutnya. Ini adalah pidato proyek CEO Ruby. Kami akan mengadakan acara mendatang. Yang pertama akan ada semacam perbarui dompet dan migrasi, kemudian perbarui dengan fungsi kampanye sederhana, kemudian dengan perbarui blog Explorer Scan, memperbarui Ruby New Feed Magazine. Kemudian juga akan ada KYC 2.0. Dompet akan dibuka untuk seluruh dunia, tidak memerlukan KYC. Nah, jadi di sini dompet akan dibuka untuk seluruh dunia, tidak memerlukan KYC. Mungkin di sini akan terjadi semacam open mainnet atau listing ya.
Nah, ini cukup mantap sekali. Jadi mumpung masih ada kesempatan, rekan-rekan ya tinggal dimaksimalkan saja ya untuk daripada sesi penambangan ruby di sini. Nah, di sini cukup mantap ya, admin mendapatkan sekitar 37 dolar setiap hari. Kemudian yang bagi main solo akan mendapatkan 4 dolar setiap hari ya dalam estimasi US dollar. Nah, kemudian di sini bagaimana cara mendaftarnya ya? Nanti rekan-rekan bisa cek dalam kolom deskripsi atau bisa nonton tutorial di sini dalam bentuk versi YouTube agar rekan-rekan berhasil dalam melakukan pendaftaran ya. Nah, jadi nanti cara mendaftarnya rekan-rekan tinggal unduh aplikasinya dan masukkan kode investasi di sini. Selanjutnya tinggal diikuti step by stepnya ya seperti biasanya. Nah, ini cukup mudah, cukup mantap ya, rekan-rekan bisa dimaksimalkan. Sekian dan terima kasih.